Maya seorang janda muda membuka warung bakso kecil-kecilan. Maya membuka warung bakso sederhana, semua dikerjakan sendiri. Warung Maya sepi karena harga daging sangat mahal dan banyak saingan. Udah jam segini, udah jam 6 lebih. Berarti harus buru-buru siapin semuanya. Hari ini semua lebih baik dari kemarin ya Allah. Meskipun warung ini kecil, aku masih berharap bisa ngidupin aku sama anakku dari sini. Meskipun sepi, aku gak boleh nyerah kan. Harganya daging makin gila-gilaan. Sekilo bisa sampai 100.000 lebih. Padahal aku pengen banget jual bakso yang dagingnya berasa, yang kenyal dan enak. Tapi kalau begitu terus, harga jualan jadi mahal. Gak ada yang mau beli. Duh, pusing aku mikirinnya. Assalamualaikum, Maya udah buka belum warungnya? Dari tadi bapak muter-muter nyari sarapan kok ya kangen sama bakso buatan kamu. Waalaikumsalam Pak Aranda. Alhamdulillah udah buka kok walaupun belum banyak yang datang. Bapak duduk dulu ya. Aku siapin baksonya. Maaf ya Pak, hari ini cuma ada bakso biasa. Dagingnya nggak sebanyak biasanya. Nggak apa-apa Maya, yang penting masih ada rasa dan niat kamu itu tulus. Bapak juga ngerti kok sekarang serba mahal. Tapi ya bapak juga tetap doakan semoga usaha kamu itu makin lancar. Makasih banyak ya Pak, dengan doa begitu aja udah bikin hati saya sedikit tenang. Kadang saya ngerasa sendiri banget ngelakuin semua ini sendiri, mulai dari belanja, masak, jualan, sampai bersihin warung. Tapi demi anak saya harus kuat. Kamu itu wanita hebat Maya, janda muda yang masih mau berjuang sendiri. Itu di luar biasa loh, banyak yang nyerah di posisi kamu. Tapi kamu itu enggak, kamu tetap semangat, itu yang bapak salut sama kamu. Hehehe, kadang saya sendiri pun nggak yakin saya kuat Pak, tapi tiap kali saya lihat anak saya tidur nyenyak, saya jadi ingat tujuan saya. Saya cuma pengen dia bisa sekolah tinggi, hidupnya nggak susah kayak saya. Kemarin saya sempat kepikiran apa saya harus ganti jualan ya Pak. Soalnya sekarang banyak banget saingan bakso. Ada yang baru, lebih gede warungnya, lebih ramai juga. Saya mulai takut nggak bisa bertahan lama di sini. Ganti jualan boleh aja Maya, tapi jangan cuma karena takut saingan. Kamu punya ciri khas, pelanggan yang loyal itu pasti bakal balik lagi. Asal kamu itu terus jaga rasa dan juga pelayanan. Kadang yang kecil justru lebih ngena di hati. Iya juga sih, tapi saya tetap harus mikir keras buat cari cara biar warung ini rame lagi. Mungkin saya bisa bikin promo atau ngasih gratis teh manis buat setiap pembelian. Atau mungkin saya tawarin bakso kuah pedas spesial. Nah, itu baru semangat namanya. Coba aja dulu Maya, kadang ide kecil bisa jadi pembeda besar. Yang penting kamu itu terus jalan, jangan berhenti. Siapa tahu nanti ada jalannya. Maya tertekan karena banyak kebutuhan hidup yang harus dibayar. Aku nggak tahu lagi harus mulai dari mana. Rasanya semua pintu udah aku ketok, semua jalan udah aku lalui, tapi ujungnya tetap sama. Tembok, dinding tinggi yang makin hari semakin sesak menekan dadaku. Aku bangun pagi-pagi bukan karena semangat, tapi karena takut nggak bisa bayar listrik, takut anakku nanya kenapa tempe aja nggak kebeli hari ini. Bayar kontrakan 500.000, listrik 180. Uang sekolah Ardi bulan depan 700, belum lagi cicilan gas, utang ke warung. Dan sekarang harga daging juga makin gila. Kalau aku terus pakai daging bagus, aku rugi. Tapi kalau aku curang, aku bisa dapat untung, bisa bayar semuanya. Tapi aku itu harga yang harus aku bayar untuk bisa nangis. Aku capek, aku nggak minta kaya. Aku cuma pengen hidup tanpa ketakutan. Aku cuma pengen lihat anakku senyum tanpa pura-pura kuat. Tapi jalan jujur itu sempit banget. Sampai kadang aku mikir, apa Tuhan benar-benar dengar doaku? 200.000 listrik, belum lagi kontrakan, cicilan kompor gas, dan utang sama Bu Sari. Ya Allah, dari mana lagi aku bisa dapetin uang segini banyak? Hasil jualan hari ini aja nggak cukup buat beli daging buat besok. Lah, uang tadi cuma laku 2 mangkuk doang, itu pun satunya dibayar utang. Apa aku harus nyerah ya, tutup aja sekarang warung ini? Tapi terus Ardi makan dari mana? Dia sekolah gimana? Aku nggak punya siapa-siapa lagi selain anakku itu. Kalau aku nyerah sekarang, aku kayak ngebuang semua yang udah aku perjuangin selama ini. Maya berpikir curang, mencari cara supaya baksonya tetap murah. Aku udah coba sebuah cara jualan jujur pakai bahan bagus, pelayan tetap ramah. Tapi tetap aja kalah sama warung-warung besar itu. Mereka bisa jual murah karena modal mereka gede. Aku gak punya apa-apa. Aku cuma ibu-ibu sendiri yang cuma pengen anaknya bisa terus sekolah. Tapi kalau aku tetap kekeh jualan kayak gini, gak akan nutup, malah makin nembok. Bakso enak itu mahal, dagingnya aja udah bikin megap-megap. Aku terus beli daging segar, harga jualku nggak masuk. Orang-orang pasti nih lebih murah, yang penting kenyang katanya.
rasa urusan belakangan. Apa mungkin aku ganti sedikit bahannya? Mungkin aku bisa campur dagingnya pakai tulang muda dikit atau ya ampun, apa aku tega. Tapi kalau itu bisa bikin bakso tetap murah dan aku tetap bisa jualan, apa salahnya? Kan bukan racun, kan masih bisa dimakan. Ini nggak adil ya, orang yang curang malah bisa sukses, yang jujur malah makin susah. Aku udah capek, aku pengen berhenti bikin benar dan salah. Aku pengen bikin Ardi kalau aku harus curang sedikit supaya anakku bisa terus sekolah. Aku rela asal jangan sampai dia lapar, asal dia nggak tahu. Saat belanja di pasar, Maya bertemu dengan tukang daging yang menawari daging dengan harga yang sangat murah. Segini mahalnya sekarang, sekilo aja hampir 150.000. Ya Allah, modal segini aku cuma bisa beli setengah kilo, itu pun gak cukup buat jualan hari ini. Gimana aku bisa untung kalau begini terus? Shh, Maya ya, saya sering lihat ibu itu lewat sini lagi nyari daging ya. Iya, tapi maaf ya, saya nggak beli sembarangan, saya cuma mencari daging yang benar-benar bersih dan halal. Tenang aja bu, daging saya itu juga bersih, segar, tapi nggak mahal kayak di lapak resmi. Soalnya saya itu punya jalur sendiri gitu. Ibu bisa dapat harga setengahnya, 100.000 dapat 2 kilo. Daging murah semuanya, mau? Kok bisa semurah itu? Itu daging apa pak? Jangan bilang daging campuran aneh-aneh ya. Saya nggak mau main-main soal makanan. Ya, saya nggak bakal bohong. Ini daging babi hutan, Bu. Celeng istilah kasarnya, tapi udah dibersihkan rapi, dibungkus kayak daging sapi. Kalau dimasak dan dibumbuin dengan benar, ya nggak akan ada yang tahu bedanya. Enak, kenyal, dan jelas murah. Awalnya Maya ragu, tapi akhirnya membeli daging tersebut secara diam-diam. Ini bukan daging halal, tapi kalau ini bisa bikin warungku bertahan, aku cuma butuh 1 kilo buat dicampur aja. Gak semuanya, asal nggak ada yang tahu. Jangan lama-lama mikirnya Bu, ini pasar nanti ada yang lihat malah repot. Kalau ibu mau saya bungkus sekarang, saya taruh di tas plastik hitam, aman. Nggak bakal ada yang curiga. Aman Bu, saya itu sudah biasa jualan begini. Ibu tinggal masak dengan hati-hati aja, dijamin nggak ada yang sadar. Nih, saya bungkus sekarang. Aku nggak bangga dengan keputusan ini, tapi nggak punya pilihan. Ya Allah, lindungi aku, lindungi anakku. Mungkin bukan jalan yang menyesatkan, tapi jalan keluar dari kesulitan. Maya mencampur daging celeng ke dalam adonan baksonya. Dia tetap bekerja sendiri dan mulai dari bikin adonan, masak sampai jualan. Ini dia dagingnya, aku beli dengan rasa takut. Daging yang entah kenapa waktu aku pegang dagingnya sampai ke dada. Tapi inilah jalan yang aku pilih. Mau gak mau sekarang aku harus tulusin. Aku masih ingat waktu pertama kali bikin bakso, semua sebaju serba niat baik. Tapi hari ini beda, hari ini aku masak sambil ditemani rasa bersalah yang terus menyemut langkahku dari pasar sampai dapur ini. Tapi kalau aku berhenti sekarang, anakku gak bisa makan, gak ada yang bayar uang sekolahnya. Mereka bilang kebangun pertama itu yang paling berat, tapi begitu kamu akan terus nyari pembenaran biar gak merasa bersalah. Hari ini aku bukan lagi Maya yang ruwet, aku bukan lagi ibu yang cuma pengen jualan jujur. Hari ini aku Maya yang mau bertahan apapun caranya. Maya mulai menggulung-gulung adonan menjadi bola-bola bakso. Kalau orang-orang tahu, mungkin mereka mungkin bakal ninggalin aku. Tapi mereka nggak pernah tahu rasanya jadi aku. Mereka nggak pernah tahu gimana rasanya harus pura-pura kuat tiap hari, pura-pura sanggup di depan anak kecil yang nanya, mau besok kita makan apa? Aku benar-benar berharap semoga nggak ada yang curiga. Semoga rasa bakso ini tetap enak. Semoga nggak ada yang sakit, nggak ada yang lapar. Aku cuma mau daganganku laku. Aku cuma mau pulang bawa uang buat beli beras, beli susu Ardi, itu aja. Warung Maya jadi ramai karena baksonya enak dan juga murah. Ini pertama kali warung ini seramai ini. Biasanya cuma 1-2 orang, itu pun gak bikin aku senang. Tapi hari ini kita sendiri sampai ada hari berdiri nunggu di giliran. Aku gak tahu harus senang atau takut. Mbak Maya, ini ya warung yang katanya tetangga enak banget itu. Aku tadi dengar dari Bu Darti, dia bilang bakso di sini murah, tapi rasanya kayak bakso Plus Hotel. Aku penasaran dong, langsung kesini. Alhamdulillah, makasih ya Mbak udah datang. Iya,
Bakso saya memang harganya agak mahal, tapi saya selalu berusaha kasih yang terbaik. Makasih juga udah percaya buat nyobain. Wah, aku pesen 2 porsi ya, 1 buat dimakan di sini, 1 dibungkus buat suamiku di rumah. Katanya dia udah dengar juga dari teman-temannya, padahal baru buka beberapa minggu ya. Iya, baru sekitar 3 mingguan, tapi saya memang coba kasih harga yang terjangkau. Soalnya saya tahu banyak orang yang pengen makan enak tapi kantongnya pas-pasan. Saya cuma pengen bantu walaupun sedikit. Mbak, ini seriusan nih, baksonya cuma 8.000, tapi ya rasanya kok kayak yang 15 ribuan, dagingnya keras, kuahnya gurih banget. Ini resep keluarga ya? Hehehe, iya, bisa dibilang begitu. Saya banyak eksperimen juga sih, nyari rasa yang pasti lidah orang kampung sini. Memilihkan pelanggan puas, iya nggak? Puas banget mbak, saya itu bakal balik lagi. Itu pasti bahkan mungkin tiap hari kalau belum kehabisan. Soalnya rame banget nih. Wah, ini mah baru namanya warung naik daun. Kemarin masih sepi, sekarang udah kayak pasar malam. Ya kayaknya ada rahasia khusus nih. Tapi yang penting mah rasanya nendang dan dompet nggak bolong. Mau beli 2 mangkok sekalian. Astagfirullah, aku nggak nyangka semua ini bakal terjadi. Dulu tiap hari aku duduk bengong nunggu pembeli yang nggak datang-datang. Sekarang malah harus buru-buru supaya nggak ada yang nunggu kelamaan. Tapi kenapa ya hati aku nggak sepenuhnya senang. Maya mulai besar kepala, sering pamer di media sosial. Tetangga mulai curiga karena gaya hidup Maya berubah dengan sangat drastis. Cie, baru 5 menit udah dapat 86 likes. Captionnya manis banget sih. Alhamdulillah rezeki nggak pernah salah. Alamat usaha bakso kecil bisa bawa berkah besar. Daripada tahu aja hidup itu selalu kerja keras, atau setidaknya kelihatannya begitu. Bu Ena, yang sadar nggak sih itu si Maya sekarang kok makin beda? Baru mana jalan bakso sapi, sekarang baju-bajunya branded semua. Iya, saya juga mikir gitu. Sepatu anaknya juga tuh. Saya lihat yang harganya bisa buat beli beras sebulan. Emangnya orang kecil bisa ngasihin duit sebanyak itu ya? Nah itu dia, saya jadi curiga jangan-jangan dia juga pakai bahan aneh-aneh. Soalnya baksonya murah tapi rame banget. Masa ya harga segitu bisa untung banyak? Kadang saya mikir jangan-jangan itu baksonya dicampur sesuatu yang siapa tahu celeng. Misalnya kan banyak yang jual daging gelap sekarang. Ih bu, serem banget kalau benar. Tapi saya nggak heran sih, lihat dia hidupnya sekarang. Bukan iri ya, tapi kalau nggak ada yang aneh kayaknya nggak mungkin bisa berubah secepat itu. Orang-orang pada heboh lagi aku sekarang ya. Benar aja dulu juga mereka upload di waktu aku kuliah. Sekarang dan aku bisa diam sedikit, mereka mulai nyinyir. Ini emang lucu tapi nggak apa-apa, aku udah bisa jalan sendiri. Beberapa pelanggan mengalami sakit perut setelah makan di warung Maya. Maya pura-pura tidak tahu dan tetap buka warung tersebut. Maya yang mendengar obrolan itu pura-pura tidak memperhatikan. Ia sibuk menyendok kuah ke dalam mangkok. Bu, anak saya semalam habis makan di sini. Langsung mules-mules sampai tengah malam bolak-balik ke kamar mandi. Padahal biasanya kuat makan pedes. Loh iya, sama dong suami saya juga gitu. Tadi pagi malah muntah. Saya pikir gara-gara bakso semalam, soalnya itu satu-satunya yang dia makan sore kemarin. Tapi saya masih ragu mau ngomong. Jangan bilang mereka mulai ngerasa ada yang gak beres. Tapi gak mungkin kan, aku udah masak sebersih mungkin untuk praktik dengan bumbu yang pas. Lagian sakit perut mah bisa karena apa aja, mungkin karena jajan sembarangan. Selamat siang bu, mau pesan seperti biasa. Hari ini saya ada menu baru, bakso urut sambal hijau. Jamin nendang rasanya. Apalagi kuahnya yang saya racik khusus pagi ini. Wah iya Mbak Maya, saya coba 1 porsi dulu ya. Tapi maaf nanya, baksonya masih pakai daging sapi kan? Soalnya saya dengar ada yang bilang habis makan di sini malah sakit perut. Iya bu, tenang aja, saya selalu pakai bahan yang terbaik. Mungkin mereka kurang cocok sama pedasnya, soalnya saya pakai cabai yang benar-benar nampol rasanya. Tapi insya Allah aman kok. Ada orang yang mulai menyebarkan kabar buruk tentang warung Maya. Pelanggan yang dirugikan datang beramai-ramai menuntut Maya. Mbak Maya, tolong keluar sebentar. Kita mau bicara baik-baik, ini soal warung kamu. Iya Bu Lilis, ada apa ya? Kok rame-rame gini? Maaf ya, saya baru mau bersih-bersih. Mbak Maya, kami kesini bukan buat makan, tapi buat minta penjelasan. Udah banyak warga yang mengeluh sakit perut, muntah-muntah, bahkan anak saya itu sampai harus dibawa ke puskesmas setelah makan di sini 3 hari lalu. Kamu tahu apa maksudnya ini kan? Loh, kok nuduh saya begitu Pak? Maaf ya, tadi saya nggak pernah jual makanan basi. Saya masak sendiri pakai bahan-bahan bersih. Kalau ada yang sakit mungkin karena daya tahan tubuhnya lemah. Mbak, jangan main-main dong. Saya sendiri semalam sampai nggak bisa tidur gara-gara mules. Padahal cuma makan 1 porsi bakso kamu. Dan saya itu tahu bukan cuma saya. Banyak yang mengalami hal yang sama. Kamu jangan pura-pura nggak tahu dong, Mbak.
Jangan asal ngomong ya. Kalian nggak tahu perjuangan saya jualan sendiri. Siang malam saya masak, melayani pelanggan dengan senyum. Sekarang kalian saya lagi nunggu saya. Saya ini kerja keras loh. Kami semua tahu kamu kerja keras, Maya. Sekarang kamu harus jujur. Kami tahu dari seseorang di pasar katanya kamu pernah beli daging gelap. Jangan bilang kamu nggak tahu itu challenge. Apa? Siapa yang bilang? Bohong itu. Saya nggak pernah beli daging aneh-aneh. Lagian itu urusan saya kan. Selama nggak ada bukti, jangan saya enaknya nuduh. Ini bukan soal bukti Maya, ini soal nyawa. Kalau orang-orang sampai keracunan, kamu itu pikir siapa yang mau tanggung jawab? Jangan main tuding balik. Kami cuma minta kamu itu jujur, ngaku sebelum semuanya itu makin parah. Tidak, saya nggak salah. Ini semua cuma karena iri. Iya kan, kan iri dan warung saya rame. Lihat saya bisa beli motor, bisa hidup lebih layak. Dulu waktu saya susah mana ada yang beli. Sekarang kalian datang-datang nyalahin saya kayak saya ini penjahat. Mbak Maya, tolong buka hati. Kami itu nggak mau kamu itu celaka. Kami cuma nggak mau ada yang jadi korban. Jujur aja, kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Gak, kalian pikir gampang hidup kayak saya. Jadi janda ngurus anak sendirian, dihina kiri kanan. Tuh disuruh jujur waktu akhirnya bisa naik sedikit. Saya nggak terima. Salahkan semua yang dari awal nggak pernah bantu saya. Maya, kamu makin keterlaluan. Ini bukan soal siapa bantu siapa. Ini soal kejujuran, soal kesehatan orang banyak. Kami datang ke sini bukan minta tanggung jawab, bukan buat ngeredain kamu, bukan. Kalian semua munafik, jangan sok suci. Kalian nggak pernah tahu gimana rasanya hidup kayak saya. Jangan datang ke sini bawa rombongan, teriak-teriak, terus nyuruh saya ngaku kayak saya maling. Kalau kamu nggak mau mengaku dan tetap keras kepala kayak begini, kami terpaksa lapor ke kelurahan, bahkan polisi kalau perlu. Jangan sampai ini jadi perkara hukum, jangan sampai nasi itu udah jadi bubur Maya. Silahkan, laporkan. Saya nggak takut. Kalian pikir saya bakal nangis? Enggak. Saya cuma kecewa. Saya kira kampung ini bisa jadi tempat saya bangkit. Ternyata tempat ini isinya cuma penghakiman dan omong busuk. Lalu salah satu pelanggan yang kesal dan mengutuk Maya menjadi celeng. Kamu tuh ya Maya, kamu bukan cuma penipu tapi juga merusak kepercayaan orang. Gara-gara kamu banyak yang sakit, banyak yang rugi. Dan kamu malah menyalahkan semuanya ke orang lain. Kamu itu nggak pantas dibilang manusia. Kalau bisa aku kutuk kamu aja sekalian. Oh, jadi sekarang komen kutuk-kutukan. Enak banget ya menurutmu. Kamu pikir hidup saya enak? Kamu pikir saya sengaja? Kalian semua emang nggak pernah mau ngerti. Dasar kamu egois. Kalau kamu itu udah nggak bisa dibilangin, biar alam yang berbicara. Aku bersumpah kalau emang kamu itu salah, kalau kamu itu beneran pakai daging haram itu, biar kamu sendiri yang jadi celeng, jadi binatang yang kamu jual ke kita semua. Mendadak langit bergemuruh. Petir menyambar dengan sangat keras di kejauhan. Maya terdiam, matanya membelalak, tubuhnya mulai gemetar. Astagfirullah, ya Allah, ini kenapa langit tiba-tiba begini? Cepat, ayo semuanya masuk ke rumah masing-masing dulu. Ini bukan cuaca biasa, ini kayak pertanda. Dan tiba-tiba petir menyambar Maya. Apa ini? Panas, tubuhku panas. Tolong aku. Kenapa kulitku jadi aneh? Ya Allah, Maya, dia berubah menjadi celeng. Aku cuma ngomong asal. Aku itu nggak menyangka bakal beneran terjadi. Astagfirullahaladzim, ini azab, ini teguran dari Tuhan. Dia ngasih kita lihat kebenaran itu nggak akan pernah bisa ditutupi terus-terusan. Maya kini berubah sepenuhnya menjadi seekor celeng hitam.